Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan membacakan sebuah novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 46. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Senyuman Shanu berseliweran di otak Nares. Hal itu membuat Nares jadi orang yang pasif. Dia mengurangi agresivitasnya karena ternyata Nares betah lama-lama melamunkan Shanu. Nares jadi lebih sering menghabiskan waktunya di base camp Pentra. Sudah jarang berkeliaran di jalanan mencari mangsa dan membuat onar. Bosen banget gue bro. Kangen banget tawuran sama anak-anak The Wolf, kata Jack terlihat sangat gabut. Dia cuma rebahan di sofa dan memainkan game Candy Crush Saga favoritnya. Dia sudah tembus level ketiga. 3.000. Wow. Biang berandal game favorit Jack ternyata game santai itu aja. Gue juga kangen banget nyium bau amis darah, sahut temannya yang lain. Si Zahran udah lama juga gak kelihatan, jadi pengen bacok dia sekali aja. Celetuk Jack lagi. Bacok aja, biar nanti kita war lagi. Gak jadilah, jujur Li, gue takut kalau sama Siza. Loh, kok ngomong gak konsisten banget sih Jack? Aneh banget loh. Masalahnya sekarang banyak intel lagi gencar-gencarnya operasi gangster jalanan kayak kita. Itu sebab kita disuruh duduk manis dulu. Jangan pakai atribut berlebihan juga. Tapi kabarnya The Wolf mau ngadi-touring ke puncak. Mudah-mudahan mereka kena ciduk para intel kalau gitu. Nah, kita bisa tuh sabotase acara mereka. Minimal ada 1 atau 2 anggota The Wolf yang celaka. Saat Jack dan 1 temannya asyik berbicara ngalor ngidul, Nares tetap diam. Nares duduk bersandar di sofa single sembari memetik senar gitar dengan asal. Pikirannya melabur. Kenapa dia jadi banyak melamunnya? Kayak baru aja terjerat hutang pinjol. Tanya Gih, aneh banget soalnya kalau kita bahas soal Siza. Dia bakal meringes banget nyahutnya. Nah sekarang dia diem aja. Kayak orang yang gak punya masa depan. Bisiknya pada Jack. Dia itu orang kaya. Mana ada terjerat hutang pinjol. PA loh. Jack mencita kepala temannya itu. Ya kali aja. Biarin aja lah. Kayaknya lagi betah banget melamun dia mah. Kalau diganggu, ntar malah gue yang kena bacok dia. Jangan-jangan lagi jatuh cinta dia. Bisa jadi. Wah, kepikiran si Mel kali ya. Kayaknya sih. Tak ada satupun yang bisa menebak kalau saat ini Nares sedang jatuh cinta pada Shanum. Tak ada seorang pun yang tahu kecuali Nares sendiri. Kamu mau ikut? Tanya Zahran saat sedang makan malam dengan Shanum sepulang dari kantor. Emangnya acaranya kapan? Kamu kan udah mulai sibuk di kantor, Bang. Weekend ini, kita start dari Sabtu sore. Kita nginep malam di vilanya keluarga Juan. Terus kita balik Minggu siang. Oh, begitu ya. Tadinya Bang mau lembur sama Pak Teja. Tapi nggak enak sama anak-anak yang lain. Ditambah lagi, Abang udah mulai jarang gabung nongkrong sama mereka. Jadi, Abang ikut dong. Kayaknya ikut. Kamu juga ya.
tinta Zahran. Ini akan jadi touring pertama Zahran bersama Shanum. Kalau dulu Zahran pernah sekali pergi dengan Melissa. Pasti vibes-nya beda. Memangnya boleh. Ini kan acara abang sama teman-teman abang. Shanum masih berbasa-basi karena dia takut kalau Zahran tak berkenan, ia ikut. Shanum takut kalau ajakan Zahran cuma basa-basi saja. Ya, bolehlah. Beberapa dari mereka juga biasanya bawa pasangan mereka masing-masing. Abang maunya aku ikut atau enggak? Ya ikutlah. Ya udah, aku ikut. Putuskan Shanum dan hatinya bersorak karena untuk pertama kali dalam hidupnya, dia akan ikut acara touring bersama dengan para anggota geng motor yang dulu begitu ia takuti. Tapi seiring berjalannya waktu, para anggota geng motor itu sudah semakin berpikir dewasa dan sudah mulai mengurangi kegiatan negatif, terutama Zahran. Zahran sudah mulai menyibukkan diri dengan kehidupan barunya. Oh iya, besok kamu ke kantor ya, bawa iya bang makan siang. Pinta Zahran kemudian. Oke, tapi jangan titipin makan siangnya di pos satpam. Harus kamu yang langsung antri ke ruangan abang. Sambar Zahran. Baiklah. Gak keberatan kan? Enggak lah, tapi cuma malu aja. Nanti sama orang-orang kantor. Aku Shanum. Kok malu? Itu gedung kantor kamu juga kok. Kata Zahran sambil melirik tersenyum pada Shanum. Shanum balas tersenyum karena semakin hari Zahran semakin mengakui dirinya. Makan malam sudah selesai. Piring Zahran sudah bersih tak bersisa. Alhamdulillah, nikmatnya. Ucap Zahran mengucap syukur. Alhamdulillah. Ya udah, diam dulu beberapa menit. Habis itu abang mandi ya. Iya sayang. Zahran beranjak sementara, Shanum harus membereskan dulu meja makan dan dapurnya. Seperti biasa. Tapi sebelum beranjak, Zahran juga memberikan sebuah kecupan di pipi sebagai ucapan terima kasih karena sudah memasak masakan yang enak untuknya. Kebiasaan kecil yang akan semakin memupuk hubungan mereka kalau begini. Segala macam gangguan dari luar pasti akan terhempas sebelum sempat mengusik kehidupan pernikahan mereka. Shanum bahagia sekali. Zahran telah membawanya ke dalam kehidupan baru yang mendekati kata sempurna. Zahran pergi ke kamar dan hendak mencari charger handphonenya. Dia mencari-cari dan tak sengaja ia membuka laci tengah yang dimana di sana ada buku kecil Shanum dengan tulisan tabungan umrah Bapak. Tadinya Zahran tak ingin kepo. Tapi dia terlalu bucin pada istrinya sampai tak bisa menghindari perasaan keponya itu. Zahran pun menarik buku milik Shanum dan melihat apa isinya. Apa ini sayang? Gumam Zahran, dan dia mendapati uang sejumlah beberapa juta rupiah dan rinciannya. Ada catatannya juga berupa pesan menyentuh yang ditulis tangan oleh Shanum. Aku sayang Bapak. Kesabaran Bapak dalam merawatku akan membawa Bapak ke tanah suci. Aku yakin itu. Zahran mengerti inti dari maksud keberadaan buku itu adalah upaya Shanum mengumpulkan uang untuk sang bapak pergi ke tanah suci. Cara Shanum menyayangi Dharma membuat Zahran merasa tertampar. Padahal mereka tak memiliki hubungan darah, tapi mereka saling menyayangi. Sementara Zahran dan Ilham jauh sekali. Zahran termenung, dan pastinya Zahran juga memiliki rencana baik untuk orang tua istrinya. Sesuai permintaan suaminya, siang ini Shanum pergi ke kantor perusahaan dan sudah sampai sesuai dengan alamat yang Zahran share.
Karena ini hari Jumat, beberapa staf dan karyawan Muslim sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid yang tak jauh dari kantor itu berada. Zahran juga pasti masih Jumatan, sebab sejak 15 menit lalu Shanum sudah tak bisa menghubunginya lagi. Shanum pun memberanikan diri untuk masuk lebih dalam ke halaman gedung karena satpam sudah mempersilahkannya masuk. Sialnya, Shanum harus bertemu Mona dan beberapa karyawan di depan pintu utama gedung 15 lantai itu. Duh, kenapa harus ketemu sama Tante Mona sih? Keluh Shanum kesal, lalu dia memutar badan dan berharap Mona tak melihatnya. Sayangnya, style Shanum yang selalu berhijab sudah mudah dikenali dan begitu melihat ada Shanum, langsung saja Mona bernafsu untuk mengganggunya. Kok ada aura nggak enak kan ya di sini? Seru Mona lalu berjalan mendekat. Shanum pun tak bisa menghindar lagi. Oh, ada kamu rupanya, Shanum. Mona berjalan mengitari Shanum dan mengintimidasi. Ada apa, Tante? Tante mau nyuruh aku pulang lagi ya? Tanya Shanum berusaha untuk tidak gentar. Anak pintar, itu kamu udah tahu. Ya udah, sana pulang sebelum Papa Ilham lihat kamu dan dia ngusir kamu secara tidak hormat dari sini. Kamu harus tahu kalau dia itu beneran gak suka sama kamu. Beberapa karyawan hanya berdesas-desus dan tak mengenal siapa Shanum. Mereka pun jadi penasaran, dan beberapa ada yang memperhatikan dari kejauhan. Itu siapa? Sini, biar nanti aku yang sampaikan sama Zahran. Mona hendak merebut tas bawaan Shanum, tapi Shanum mempertahankannya. Di saat Mona masih berusaha mengusik Shanum, sebuah mobil baru saja masuk melewati gerbang utama gedung kantor dan memarkir di salah satu sudut halaman parkir. Itu adalah Irene, yang kebetulan datang untuk berpamitan pada Ilham dan Zahran. Rencananya, setelah urusan perceraiannya benar-benar selesai, Irene akan pindah ke Australia bersama dengan kekasih barunya. Melihat Shanum sedang dibully oleh Mona, Irene langsung beraksi. Loh, Shanum? Irene dengan segera turun dari mobil dan berjalan cepat mendekat tepat di depan pintu utama kantornya. Aku nggak akan pulang, Tante. Aku akan nunggu Bang Zah di sini saja, sampai dia angkat telepon dari aku. Tegas Mona. Shanum kesal karena Mona terus memintanya untuk pulang. Ngeyel banget ya, malu-maluin. Hei, Mona, jangan ganggu menantuku. Seru Irene dengan lantang, mengejutkan banyak orang. Mantan istri, kekasih baru, dan menantu Tuan Ilham Prayoga bertemu di satu tempat dan waktu yang sama. Bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu di bab selanjutnya ya. Dan wassalamualaikum. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.